Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau kalian sudah sering banget nontonin Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Jakarta, Palangka, dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita lanjut nih, next kita mau apa dulu nih Miss? Yes, biar semangat, yuk kalian yang di rumah bangkit berdiri, kita siap-siap dulu, kita mau yel-yel nih. Oke, sudah siap semua? Oke, Joy, yes, I'm awesome. Sekali lagi deh yang lebih meriah, yang lebih kuat semangat ya untuk memulai hari Minggu ini. Oke, siap? Joy, yes, I'm awesome. Welcome to Joy Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's worship Jesus together. Bertepuk tangan bersama.
joy bersama. Say thank you, Jesus. Thank you for His grace. Thank you for His love for us. Come on, church, let's begin to worship. Thank you, Jesus. Come on, church, say, Lord Jesus, masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. ini hati kami Tuhan. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada Thank you Jesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami Tuhan. Kau siapkan hati kami, Kau siapkan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Joy yang siap sama-sama kita katakan amin. Oke, kita sudah kumpul lagi nih. Nah, kita kali ini mau main games bareng miss-missnya. Gamesnya apa ini? Gamesnya kita mau mencoblos minuman atau menusuk minuman. Jadi nanti missnya udah sediakan minum, terus nanti missnya matanya ditutup, terus nanti missnya harus mencoblos pakai tusukan sedotan. Itu nanti nggak tahu di mana tempatnya. Oke? Kita langsung main aja. Yang pertama sama Miss Dian. Oke, silakan matanya ditutup, Miss. Oke, siap? Siap. Wah, kalah. Gak kecoblos, kurang sedikit. Jadi Miss Dian tetot, kalah. Next. Kita yang kedua ada Miss Susi. Ini Miss Susi diam-diam nih pasti menghanyutkan ini. Kita coba ya. Silakan matanya ditutup, Miss. Ini coblosannya. Oke, siap. Wah, kalah juga. Masih jauh. Padahal di dekatnya loh, di depannya dia ujungnya ke depan. Oke, kalah ya Miss Susi ya. Next. Miss Evi.
Silakan duduk Miss Evi. Coblosannya. Oke. Tutup mata kalau kelihatan. Tutup mata Miss. Oke. Ini ya. Oke, kita coba yang ketiga ya Miss Evi ya. Belum Miss, belum. Belum Miss, belum, sabar. Oke. Bentar Miss. Wah, kalah. Jadi semua Miss-Missnya kalah. Kalian juga bisa ya, coba ya di rumah ya, bisa pakai minuman apapun. Hai semuanya, welcome March. Yes, kita udah masuk di bulan Maret ya. Dan seperti biasa, Miss selalu ingatkan buat kita semua yang mungkin yang rajin ataupun kita yang jarang-jarang nonton atau buat kita yang baru pertama kali nonton, tema Joy Kids di tahun 2023 adalah Superhero and the Bible. Ya, jadi kita akan banyak membahas tentang superhero, karakter-karakter superhero yang sering kita tonton ya mungkin di movie-movie atau di televisi atau bahkan mungkin dimanapun kita suka nontonnya di platform apapun. Nah, dan juga kita juga nggak akan berhenti cuma di situ, tapi kita juga akan membahas tentang banyak superhero di dalam Bible. Ya, jadi superhero di dalam Bible ini juga yang karena apa? Superhero dalam Bible ini juga punya karakter-karakter yang bagus ya. Kalau superhero itu pasti sesuatu yang orang yang baik. Pokoknya mereka sesuatu yang karakter yang bisa membuat kita jadi lebih hebat. Dan buat kita semua mungkin yang belum nonton serial-serial sebelumnya bisa coba dicari juga ya, di scroll di YouTube Joy Kids. Di sana ada banyak cerita yang mungkin bisa menolong juga kita semua sama-sama untuk jadi anak-anak yang awesome. Nah, superhero kita hari ini itu adalah mungkin superhero yang agak sedikit kalau bisa dibilang scary atau serem ya. Kita mau nonton dulu jadi sama-sama cuplikan superhero kita hari ini. Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. I've been trying to reach you. Find the gun! Powder King, and Rither's the match. I can take care of myself. If this continues, it won't be long before you've nothing left. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Whoa, take it easy, sweetheart. Hear everything they say, ain't you? Maybe we're not so different. Who are you under there? I'm vengeance. What's black and blue and dead all over? I got you! Ada yang tahu kan movie-nya? Pasti semua tahu ya. Movie ini judulnya adalah
Batman ya, The Batman yang paling baru tentunya. Batman tuh banyak sekali versinya, tapi setiap kali kalau nonton film Batman tuh menurut Miss ini ya, kayaknya tuh suasananya tuh so dark ya, scary gitu, tapi Batman ini punya mungkin beberapa ada hal kesamaan dengan superhero dari Bible kita hari ini ya. Jadi Batman ini adalah orang yang kaya raya ya, dan dia juga orang yang punya panggilan atau istilahnya calling yang sangat kuat di dalam dirinya ya. Ketika dia menanggapi callingnya itu, apa callingnya dia itu suka nolong orang-orang yang mengalami gangguan atau yang diganggu oleh penjahat ya. Dan dia juga suka selain itu nggak berhenti di situ, tapi dia juga suka menghukum penjahat itu sendiri ya. Kalau yang istilah menghukum itu bisa be good or ya nggak good juga, tapi kita nggak bahas itu, memang fokusnya di panggilannya ya, di callingnya. Dia sangat serius menanggapi, istilahnya melakukan panggilan yang dia miliki di dalam dirinya ini. Nah, hari ini superhero kita juga yang dari Bible juga sama ya. Dia adalah orang yang kaya raya, tapi dia juga dapat panggilan atau calling. Siapa yang panggil dia? Calling yang dia dapat itu adalah dari Tuhan. Jadi adalah seorang yang bernama Abraham ya. Dia itu dipanggil sama Tuhan untuk keluar dari negerinya. Jadi dia itu waktu tinggal dengan, kalau di zaman dulu itu semua orang itu tinggal dengan sanak keluarganya istilahnya gitu ya, ngumpul semua. Mungkin walaupun nggak di lokasi yang sama tapi berdekatan. Misalnya mereka nggak jauh dari keluarganya. Nah, pada waktu itu Abraham itu disuruh oleh Tuhan untuk keluar dari istilahnya tanah kelahirannya ini, tanahnya bapaknya ini. Dan dia ngajak Abraham keluar, lalu dia bilang sama Abraham, keluarlah dari negeri, dari tempat kamu tinggal ya, dari kaum keluargamu, di rumah ayahmu, pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan sama kamu gitu ya. Lalu Tuhan juga bilang, selain itu Tuhan juga bilang, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, keturunanmu akan sangat banyak sekali ya. Kalau kamu lihat misalkan di langit ada bintang-bintang di langit, bisa nggak kamu hitung gitu ya. Tapi di saat itu Tuhan juga bilang sama Abraham, kalau kamu bisa menghitungnya ya sebanyak itulah keturunanmu. Nah, jadi Tuhan itu memanggil Abraham untuk keluar dari rumah bapaknya, dan dia kasih Abraham janji, dia akan buat Abraham jadi bangsa yang besar ya, bangsa yang istilahnya sayang sama kamu juga akan disayang sama Tuhan. Tapi bangsa yang benci sama kamu, yang suka ngomong jelek tentang kamu juga akan dikutuk sama Tuhan gitu. Jadi istilahnya Tuhan ini sangat menjadikan bangsanya Abraham ini sesuatu yang dia sayangi gitu ya. Nah, pada waktu itu Abraham itu pada waktu ia keluar dari rumah bapaknya itu dia berumur 75 tahun, dan Abraham ini punya seorang istri namanya Sarai ya. Pada waktu itu Abraham masih namanya Abram dan Sarai ya. Abram dan Sarai ini mereka nggak punya anak, tapi waktu dia terima janji Tuhan itu ya dia iya aja, dan dia melakukannya ya. Dia keluar dari tempat tinggal bapaknya, dia menuju ke tempat yang Tuhan tunjukkan, tapi dia nggak tahu nih kemana gitu, maksudnya dia belum tahu. Dia berjalan terus ikutin arahan Tuhan ya. Dan suatu waktu Tuhan tuh mengajak Abraham untuk keluar dari kemahnya ya, tunjukin itu tadi bintang-bintang, terus Tuhan juga tunjukin pasir-pasir di laut. Siapa yang bisa menghitung jumlah pasir di laut? Gak ada. Ya itu sebanyak itulah nanti keturunanmu gitu ya. Lalu pada waktu itu Abraham udah tambah umur terus ya, jadi yang ngikutin perintah Tuhan terus sampai dia berumur 99 tahun ya. Jadi kita singkat aja ceritanya ya, jadi nggak yang panjang-panjang nggak usah kita potong aja. Jadi dari 75 tahun dia keluar dari tanah bapaknya, lalu nih pada saat ini dia berumur 99 tahun. Nah pada waktu itu Tuhan ngomong lagi ya sama Abraham ya, dia ingetin lagi karena itu sudah lewat kayak 24 tahun ya, dia ingetin lagi janji Tuhan kepada Abraham. Pada waktu itu Abraham lagi pokoknya istilahnya lagi melalang buana aja, nggak tahu kemana gitu masiannya. Dia bilang sama Abraham ya, aku akan membuat kamu bangsa yang besar, kamu akan jadi bapak segala bangsa, pokoknya dibuat sesuatu yang hebat, keturunanmu akan banyak sekali. Tapi Abraham mungkin juga bertanya, ya Tuhan, keturunan banyak, anak satu aja nggak punya gitu kan. Dia pasti juga penuh dengan pertanyaan, tapi Tuhan bilang, Tuhan janji sama Abraham pada waktu itu ya, nanti ya di tahun ini ya, tahun depan ya, di saat yang sama ini istrimu itu akan melahirkan seorang anak. Jadi pada waktu itu Tuhan juga, selain itu Tuhan juga bilang sama Abraham ya, Abraham, namamu bukan lagi Abram tapi diganti jadi Abraham. Nah sedangkan Sarai akan diganti jadi Sarah. Nah pada saat itu Tuhan juga bilang kalau dia akan memberikan satu orang anak buat mereka gitu ya. Lalu dalam hati Abraham juga berpikir ya, ini orang, aku ini udah umurnya 100 tahun Tuhan. Apa mungkin gitu ya,
masuk akal nggak sih orang udah tua banget, mana bisa punya anak gitu ya. Tapi itu tadi ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan kalau udah janji nggak akan luput gitu ya. Nah akhirnya pada saat itu bener ya, setahun kemudian Abraham dan Sarah itu punya seorang anak, dan anak itu dinamai Ishak gitu ya. Nah sebenarnya cerita Abraham ini sangat panjang banget ya, tapi misalnya singkat aja, dari dia keluar dari tanah bapaknya ya, lalu dia sampai menuju ke tempat yang Tuhan tunjukkan buat dia. Nah, siapa di sini yang suka jalan-jalan? Oke, boleh angkat tangannya, yes, yang suka jalan-jalan, atau mungkin boleh katakan yes, Mimi gitu ya. Semua pasti kita suka jalan-jalan ya, kita suka istilahnya diajak, ayo kita jalan-jalan yuk. Mungkin buat yang belum pernah pergi ke Tretes, kita ke Tretes gitu ya. Atau mungkin buat yang belum pernah ke Bali, ayo kita ke Bali. Atau bahkan ya kita ke luar negeri, ayo kita sama-sama ke Singapura, Malaysia, atau mungkin Amerika gitu ya, Australia, di mana, pokoknya di Jepang, kemanapun, ke China mungkin. Kita semua kalau diajak holiday jalan-jalan ke tempat yang baru, kita pasti suka ya kan, misalnya juga suka di jalan-jalan, gitu, lihat tempat-tempat yang baru. Tapi kalau kita diajak pindah ya, move, kalau holiday itu mah is a different story ya. Kalau kita move to new place ya, kita pasti akan bingung ya. Nggak usah we move to new place. When we move to new school aja ya, ketika kita pindah ke sekolah yang baru, kita pasti akan merasa aneh, canggung. Karena apa? Di sana kita nggak kenal, kita nggak punya teman. Di sana kita harus memulai sesuatu yang baru lagi ya kan. Kita harus start our new friendship, relationship sama teman-teman yang baru. Itu sesuatu yang mungkin menurut kita bisa dibilang scary gitu ya. Tapi bagaimana kalau seandainya kita diajak move to a new place yang even we don't know where gitu ya. Kita nggak tahu kemana, kayak Abraham tadi. Diajak pindah ke tempat yang baru tapi nggak tahu kemana. Tapi karena itu Abraham itu punya panggilan yang kuat ya. Dia melakukan panggilannya dengan sungguh-sungguh ya, kayak Batman tadi. Dia melakukan panggilan dengan sungguh-sungguh, menolong dan menghukum penjahatnya itu tadi. Menolong orang baik dan menghukum penjahatnya ya. Itu dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dan di situ Tuhan kasih dia janji ya. Waktu Abraham diajak pindah sama Tuhan, nggak cuma dikasih instruksi atau instruction, order, tapi God also give promises. Tuhan kasih janji ya, sama kayak kita nih, misalnya kita di sekolah atau di rumah gitu ya. Our parents atau our teacher sometimes give instruction ya kan, kasih instruksi. Tapi but not only that, dia juga give us promises ya kan. Misalnya if you do your homework, I will give you candy gitu ya. Atau mungkin if you study harder ya, belajar lebih keras lagi, and you get a good mark atau nilai yang bagus, I'll give you mungkin new phone gitu, mungkin ya. Nah kadang janji-janji itu juga bisa meleset, istilahnya luput ya. Kadang parent kita mungkin lupa, atau mungkin teacher kita kadang oh iya ya gitu, kelupaan, nggak langsung tepat waktu. Tapi ini bedanya hebatnya Tuhan kita, God always keep His promises ya. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan nggak pernah lupa, nggak pernah miss ya, nggak pernah istilahnya oh iya ya nggak tepat janji dia, oh tiba-tiba gitu, no. God always keep His promises ya. Kayak kalau tadi Abraham dia obey, itu menolong dia lebih cepat menuju ke promisesnya. Walaupun ya kalau kita lihat sebetulnya Abraham ini dari umur 75 sampai Tuhan tuh menunjukkan janjinya, yang mulai menunjukkan janjinya itu 25 tahun kemudian, 25 years later ya. Jadi waktu dia umur 100, baru dia punya anak Isaac. Itu pada waktu dia berumur 100. Nah, kalau kita pikir 25 years itu lama sekali ya kan. Tapi Tuhan tuh ini, God always keep His promises. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang ya, janji Tuhan buat Abraham itu masih berlaku. Kalau kita tahu bangsa Israel atau negara Israel ya sekarang, itu adalah salah satu bentuk janji Tuhan kepada Abraham. Kalau kita perhatikan ya, negara Israel itu penduduknya ada 9 juta penduduk di tahun 2021 ya. Itu sudah 2 tahun yang lalu. Jadi 9 juta. Bayangin dari Abraham, Sarah, lalu ada Ishak, dan jadi 9 juta penduduk. Itu sesuatu yang kita nggak bisa bayangkan. Tapi ya ini tadi udah berlewat nggak tahu berapa tahun ya, berpuluh-puluh, beribu-ribu mungkin. Tapi gini, God always keep His promises. Jadi jangan sampai kita merasa aduh Tuhan janji, atau mungkin kita merasa kita dapat janji dari Tuhan tapi kok belum ditepatin. Kita harus tunggu waktunya ya, karena Tuhan tuh nggak pernah lupa, nggak pernah ingkar janji. Tapi ini, God always keep His promises. Oke semuanya, kita sudah dengerin firman Tuhan nih semuanya.
Nah, kita ulangi lagi ya, super kebenaran kita minggu ini adalah God always keep His promises. Kita ulangi bersama-sama sekali lagi. God always keep His promises. Nah, ayat penuntunnya minggu ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dan ayat 17. Or Genesis 12 verse 1 until 9 and 17. Dan ayat hafalannya diambil dari 2 Timotius 2 ayat 13. Kalau kita tidak setia, ia tetap setia, sebab tak dapat ia bertentangan dengan dirinya sendiri. Or 2 Timothy 2 verse 13. If we are unfaithful, he remains faithful, for he cannot deny who he is. Oke semuanya, yuk kita sudah selesai nih ibadah minggu hari ini. Kita sama-sama mau berdoa yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau Engkau sudah kumpulkan kami kembali Tuhan untuk bisa nonton Joy Online Service. Ingatkan kami kembali Tuhan bahwa Tuhan tuh sangat baik dan Tuhan selalu tepati janji Tuhan buat kita semua. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, semoga semuanya semakin lancar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai nih ibadah hari ini. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe YouTube channel Joy Online Service. Jangan lupa ya next week juga nonton lagi. See you.